Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Renaldo, saya mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik, kelas TL6B. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai proyek UAS Sistem SCADA, Botol Filling System. Nah, langsung saja kita login terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi di dalam plan ini terdapat 4 proses, yaitu proses filling botol, proses pemberian tutup botol, proses pemberian label, dan proses pengepakan. Nah, dan juga di sini terdapat 2 mode, yaitu mode auto dan mode manual, dan juga ada untuk mengecek mode abnormal. Nah, di sini juga dilengkapi oleh counter di mana jika counter ini sudah menghitung jumlah maksimalnya, maka plan tidak bisa dioperasikan lagi, harus di reset terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat beberapa sensor proximity dan limit switch, di mana fungsinya untuk mematikan konveyor dan menyalakan beban-beban yang ada di sini, seperti itu. Langsung saja kita ke mode auto. Nah, di mana mode auto ini benda harus terdetek dulu oleh limit switch 1 ini. Dan limit switch 1 ini adalah I010. Nah, langsung kita mode auto dan langsung kita start. Nah, botol akan bergerak menuju filling dan sensor proximity 1 tidak terdetek dan proximity 2 akan mendetek dan mematikan konveyor dan menyalakan valve yang akan mengisi air ke dalam botol. Nah, di sini ada sensor level juga, di mana untuk mengindikasikan air sudah penuh, terisi penuh di dalam botol. Nah, sensor level terdetek dan akan menyalakan konveyor kembali dan mematikan valve. Dan sensor level tidak terdetek dan sensor proximity 2 akan off dan sensor proximity 3 akan mendetek dan akan menurunkan penutup botol secara otomatis. Nah, penutup botol ini akan berhenti jika telah sampai limit switch yang ada di sini. Dan limit switch itu adalah I014. Kita tekan limit switch dan otomatis akan kembali ke posisi awal, dan di sini mendetek bahwa ada botol dan warnanya tetap warna hijau. Nah, kemudian ada proximity 4. Proximity 4 mendetek akan menurunkan labeling, dan di sini ada limit switch juga. Limit switch ini ada berfungsi untuk mengembalikan posisi labeling ini ke posisi awal. Nah, jika sudah terdetek, limit switch tertekan kembali ke posisi awal, dan di sini proximity mendetek bahwa ada label dan warna tetap hijau. Nah, di sini proximity-nya sudah tidak terdeteksi lagi. Dan di sini ada proximity 5 deteksi untuk menurunkan packing untuk memasukkan botol ke dalam box dan konveyor mati. Di sini ada limit switch lagi untuk mengembalikan posisi packing ini posisi awal. Nah, konveyor nyala kembali dan ini limit switch masih mendetek untuk menuju ke tahap penyelesaian. Nah, jika benda sudah sampai di sini, maka counter akan menghitung. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya mengeset counter sebanyak 2 nilai, di mana kalau misalkan counter itu setelah terkena pulsa 2 kali, maka counter itu akan menghentikan sistem dan perlu ditekannya tombol reset untuk kembali ke posisi semula. Nah, berhubung di sini baru 1 nilai, nah di sini butuh 1 kali lagi proses, di mana di sini kita tidak perlu menekan tombol start lagi. Nah, di sini kita hanya membutuhkan sinyal proximity mendetek adanya barang dan otomatis akan berjalan dari awal lagi.
Nah, jika sudah sampai tahap terakhir, maka counter akan bernilai 2, dan walaupun proximity 1 mendetek adanya barang tidak akan bergerak. Dan walaupun kita tekan tombol start dan barang tidak akan bergerak, kita harus mereset terlebih dahulu. Kita reset dan kita start pun tidak akan bergerak. Ingat, kita harus menekan tombol auto terlebih dahulu. Oke, sekarang kita mencoba mode manual, di mana kita harus menekan tombol manual terlebih dahulu. Nah, langsung kita menekan tombol-tombol yang ada di sini. Tes conveyor, tes valve, tes tutup turun, tes tutup naik, tes label turun, tes label naik, tes packing turun, tes packing naik. Oke, sekarang kita tes conveyor. Conveyor oke, nyala. Tes valve, valve oke, menyala. Tes tutup turun. Oke, tutupnya turun, kita tekan terus. Dan tes tutup naik. Oke, langsung naik. Tes label turun. Oke, labelnya turun. Tes label naik. Oke, langsung naik. Dan tes packing turun. Oke, packingnya turun. Dan tes packing naik. Oke, semuanya berfungsi secara normal. Oke, sekarang kita masuk ke mode abnormal atau mode gangguan, di mana di sini terdapat 6 gangguan. Yang pertama yaitu ketika di start dan botol tidak sampai ke proses filling selama 10 detik, maka alarm akan berbunyi. Dan selanjutnya yaitu ketika sudah filling, ternyata airnya tidak terisi full, terisi selama 10 detik. Nah, itu alarm akan berbunyi juga, dan setelah mengisi ternyata menuju ke botol tidak segera ke tahap selanjutnya, maka alarm akan berbunyi juga. Nah, setelah di tahap yang keempat, setelah di tahap penutupan botol, ternyata botol tidak terdapat tutupnya atau tidak tertutup, dan alarm akan berbunyi. Nah, selanjutnya botol tidak sampai ke tempat labeling. Dan yang terakhir yaitu botol tidak terberi label. Oke, kita coba langsung. Kita mode gangguan. Ini on mode gangguan dan auto. Kita start. Selama 10 detik dia tidak nyampai, alarm 1 akan berbunyi. Oke, kita matikan dan kita reset, maka botol akan berjalan ke tahap filling. Dan selanjutnya, jika botol sudah sampai ke filling, ternyata air tidak terisi selama 10 detik, maka alarm akan berbunyi kembali secara otomatis. Nah, mari kita reset, dan air akan otomatis mengisi dan valve akan menyala. Dan setelah air full, ternyata botol tidak bergerak atau tidak, conveyor mati dan tidak sampai selama 10 detik, maka alarm akan berbunyi kembali. Dan kita reset, maka conveyor menyala kembali. Dan jika sudah sampai di penutup botol, ternyata botol tidak terberi tutup, maka sensor yang warna hijau ini akan berubah warnanya jadi warna merah, dan alarm akan berbunyi. Dan jika selama 10 detik tidak nyampai ke label,
alarm akan berbunyi kembali. Kita reset, maka botol akan menuju ke tempat pelabelan. Dan jika sudah sampai di labeling, ternyata botol tidak terberi label, sensor yang warna hijau ini akan berubah menjadi warna merah karena tidak mendeteksi adanya label. Dan alarm akan berbunyi kembali. Label tidak terdeteksi. Seperti itu macam-macam gangguannya, dan kita pun bisa melihat atau memonitoring gangguan-gangguan tersebut melewati database yang ada di Excel. Nah, seperti ini. Kita langsung buka saja file DBF yang telah kita bikin. Dan di situ tertera bahwa kapan botol tidak terdeteksi di plan 1, dan kapan botol tidak terdeteksi di plan 2, dan kapan tutup botol tidak terdeteksi. Di sini ada on time-nya dan tanggalnya, dan kapan label tidak terdeteksi, dan kapan air tidak terdeteksi. Seperti itu. Nah, di sini ada on time dan off time serta ada tanggalnya. Nah, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.